Pagi Bu Fitra. Pagi Pak Didi. Saya teringat Mbak Devi kalau lihat Bu Fitra. Fotokopinya nih ya, fotokopinya. Fotokopinya. Devi yang fotokopi saya, Pak. Oh gitu ya. Berarti nyidamnya sama itu, Bu. Ada 4 yang sama, Pak. Jangan kaget. Oh, gitu. Satu lagi istrinya Pak Agung Yulianto. Oh, Pak Agung Yulianto. Iya, oh, sama-sama ya. Ya, itu adik saya. Oh. Yeah. Oh. Waalaikumsalam. Agus Yulianto. Oh, Bu Erna aja pagi, Bu Erna. Lama nggak ketemu. Iya. Yang penting sehat. Lagi bukan. Lagi bukan. Oh iya, saya tak close lah. Mengganggu nih, makanya moderatnya Pak Faisal. Baru bangun, nggih. Enggak, Bu, ini musim hujan, banyak bocor. Bangun Tresno kok. Oh, ya, Bu Erna ya, Bang. Wis tuwa. Pak WD bisa dimulai Pak Didik, Rupon, atau nunggu yang lain dulu, masih 30. Dimulai aja Pak, terbiasa konten Pak. Konten. Baik, kalau gitu Mbak Fitri silakan dimulai. Baik Bapak. Mohon izin Bapak, saya mulai acara pada workshop pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, yang terhormat Ibu Dr. Fitra Desi Nuken SEMM selaku Ketua Divisi Smart Campus UPT TIK dan selaku narasumber, serta Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dan bertemu dalam kegiatan workshop dengan tema dukungan teknologi bagi pembelajaran di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, acara yang ketiga yaitu acara inti workshop, dan acara yang keempat yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mata acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik, sekaligus membuka acara workshop pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Eng Didik Prastianto STMT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Ibu Dr. Fitra Desi, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu tim GPM, Pak Ketua GPM, dan tim, juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Ya, hari ini kita akan mengadakan workshop yang nanti narasumbernya adalah Bu Dr. Fitra Desi dari Divisi Smart Campus UPT TIK. Ya, Bu Fitra Desi nanti akan menjelaskan tentang teknologi ya, yang telah kita langgan ya. Kita sudah bekerja sama dengan Google, jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembelajaran di lingkungan Fakultas Teknik. Saya memohon maaf ya, tadi Bapak Dekan tidak bisa hadir secara langsung di acara ini karena ada agenda rapat yang bersamaan. Ya, saya harapkan pembelajaran kita yang akan mulai nanti pada tanggal 6 Februari 2023 akan
berjalan dengan lancar. Kita perlu mengadakan berbagai macam inovasi ya, atau kita perlu melakukan berbagai macam inovasi karena mahasiswa kita itu semakin banyak ya. Mahasiswa kita Fakultas Teknik nanti tahun 2023 akan menerima sekitar 1.800 mahasiswa dengan jumlah dosen yang 200 ya, malah kurang 190. Jadi rasio kita cukup tinggi sehingga nanti beberapa inovasi pembelajaran yang bisa kita lakukan mungkin dapat membantu pemahaman lebih lanjut untuk mahasiswa kita. Dan juga mahasiswa kita ini banyak yang secara kelahiran itu kan jauh dari kita ya, tentunya pembelajaran di masa sekarang itu ada beberapa yang perlu kita mengikuti update perkembangan. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini dan nanti acara ini dapat bermanfaat untuk pengembangan atau peningkatan kualitas dari pembelajaran kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Dengan membaca basmalah acara ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara workshop selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Muhammad Faizal Ardiansyah Arifin, STMT PhD, selaku moderator. Yang terhormat Bapak Muhammad Faizal Ardiansyah Arifin, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita pada pagi ini langsung memasuki acara ini ya. Sebenarnya saya sampaikan lagi ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Fitra Desi Nuken atas kehadirannya pada pagi ini. Dia sebagai Kepala Sekolah Digital Smart Campus yang pagi ini akan membawakan materi tentang dukungan teknologi dan pembelajaran di Fakultas Teknik UNES. Materi ini sekilas akan membahas tentang School Workspace for Education, Turnitin, Chicago, dan sebagainya. Sebelum saya memulai acara inti pada pagi ini, perkenankan saya membacakan sedikit kurikulum singkat dari Dr. Fitra Desi Nuken. Beliau menyelesaikan Magister Management di Fakultas Ekonomi pada tahun 2001. Kemudian Dokter Manajemen dan Judul Disertasi Pelahiran Hasil Riset dan Inovasi pada Perguruan Tinggi Indonesia di FEB UGM pada tahun 2003. Kemudian pengalaman pekerjaannya di PT UNES pada tahun 2008 hingga sekarang, dan kemudian di UPT TIKA sejak tahun 2001 hingga sekarang, dan telah menjadi senat akademik universitas pada tahun 2023 ini. Demikian sedikit informasi singkat tentang profil beliau. Semoga materi yang kita sampaikan oleh Ibu Dr. Fitra Desi Nuken pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Untuk membersihkan waktu, saya persilahkan mungkin Ibu Dr. Fitra Desi Nuken untuk bisa memulai paparan workshopnya. Monggo, Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak Faisal? Ya, terdengar jelas, Ibu. Mohon bisa layar juga sudah dimulai. Ya? Sudah. Oke, share screen juga sudah terlihat jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ibu Wakil Dekan yang mungkin rawuh hadir pada pagi hari ini, kemudian Bapak Ibu Ketua Prodi, Ketua Jurusan, yang mungkin sebentar lagi berganti nama menjadi Ketua Departemen, jadi Pak Didik, kemudian Ketua Laboratorium, Bapak Ibu dosen, dan pemangku kepentingan lain yang mungkin hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi
Pak Didik, bagaimana saya matur sebelumnya bahwa kami dari Divisi Smart Campus itu memberikan kesempatan kepada fakultas yang hendak mengadakan workshop ini. Dan alhamdulillah respon dari Fakultas Teknik sangat cepat ya Pak Didik, sangat tanggap, langsung mengadakan acara ini. Sementara kalau dari fakultas lain belum ada nih Pak Didik yang belum yang juga menyelenggarakan workshop serupa. Jadi matur nuwun atas kesempatannya, sekaligus saya matur di depan bahwasanya sering sekali Bapak Ibu dosen itu menyampaikan baik di forum, baik di forum daring atau di lah ini kok saya nggak tahu ya, lah ini nggak pernah disosialisasikan ya, ya ini bagaimana? Nah makanya acara ini Pak Faisal, Pak Didik, Bapak Ibu sekaligus sebagai sosialisasi dan himbauan agar memanfaatkan teknologi yang sudah dilanggan oleh UNES, terutama untuk mendukung pembelajaran yang sudah berlangsung secara luring 100%. Nah, kurang lebih waktunya berapa menit ini Pak Faisal untuk saya? Waktunya kurang lebih 30 menit, Ibu. Baik, 30 menit ya. Nanti akan banyak tanya jawab. Karena 30 menit dan kalau dilihat jumlah halamannya 20 ini, nanti saya agak cepat saja, nanti jika ada pertanyaan bisa melalui tanya jawab. Nah Bapak Ibu, kami sebelumnya akan memperkenalkan diri, kemudian kami akan menjelaskan hal-hal yang tertulis di dalam layar presentasi ini. Nanti secara bergantian layar presentasi akan kami buka dengan browser yang berisikan beberapa akun ini untuk lebih menjelaskan materi yang kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama izinkan kami, ini adalah formasi kami di tahun 2023. Jadi UPT-TIK UNES saat ini namanya masih UPT-TIK. Surat keputusan rektor juga sudah keluar per 1 Januari 2023, namanya belum berubah. Tapi di pasal yang terakhir disebutkan bahwa struktur ini akan berubah dengan perubahan UNES sebagai PTNBH nantinya. Tapi selama struktur baru belum dibentuk, ini adalah struktur kami Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin sering dengan Pak Munawar, dengan Pak Anggi, kemudian dengan UNES TV. Nah, itu sebenarnya bagiannya apa saja. Nah, di tahun 2023 ini Bapak dan Ibu, kami tidak lagi menjadi divisi, tetapi subkoor. Jadi ada 5 subkoordinasi yang masing-masing membawahi. Yang pertama Pak Anggi, itu adalah kurang lebih 30 sistem informasi yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Beliau adalah pengembang dan pengelolanya. Jumlah programmer, developer yang ada di bawah Pak Anggi ini kurang lebih 9-10 orang. Dan bisa dibayangkan 9-10 orang itu, setiap orangnya itu membawahi atau 5-8 sistem informasi atau aplikasi. Ini sangat powerful kalau kami sampaikan, karena kalau kita melihat sekelas UGM, jumlah student body-nya juga nggak terlalu jauh, student body kita hampir 50.000, sementara student body-nya UGM itu di 80 ribuan. Di jumlah SDM IT-nya kalau di UGM itu 80, sementara di UNES SDM IT-nya itu sekitar 28. Nah, dengan student body itu tentu saja saya mengatakan tadi di bawahnya Pak Anggi ini sangat powerful. Tapi Pak Anggi juga didukung oleh data Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekarang sudah bisa menikmati fasilitas sister yang terintegrasi dengan BKD, sister yang terintegrasi dengan kenaikan pangkat, itu salah satunya adalah Pak Munawar ini yang ada di belakangnya. Kemudian Bapak Ibu yang masih menggunakan infrastruktur secara fisik, misalnya dalam penggunaan fiber optik, kemudian jaringan kabel untuk internet, ini posisinya sekarang adalah Pak Dias. Dan jika Bapak Ibu sering menggunakan UNES TV, direktur dari UNES TV adalah Bu Vida. Nah, saya ada di divisi yang terbaru dari UPT-TIK ini, Bapak dan Ibu. Berikutnya, Bapak dan Ibu, saat ini akun UNES mail, UNES ACID sangat powerful, Bapak dan Ibu. Dari satu akun yang Bapak Ibu
melekat pada Bapak dan Ibu, ini adalah 5 fitur yang telah dilanggan UNES. Jadi nilainya sangat besar nih Bapak dan Ibu. Seperti sebagai contohnya Google Edu Plus itu UNES melanggan itu sekitar 3,8 M. Itu dibayar sekitar bulan April 2022 lalu. Kemudian fitur yang Turnitin itu baru saja dibayar Bapak dan Ibu yang perpanjangan dari 2022 ke 2023, nilainya sebesar 1,3 M. UNES adalah perguruan tinggi kedua setelah universitas terbuka yang melanggan fitur Turnitin full license. Jadi full license itu semua fitur Turnitin itu tersedia untuk Bapak dan Ibu. Kalau UT mungkin nggak heran ya kalau misalnya full license untuk Turnitin, tapi UNES itu adalah perguruan tinggi pertama, dan kemudian di 2002 UT mulai melanggan yang memberikan atau berinvestasi besar untuk meningkatkan integritas akademik menggunakan Turnitin. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita masuk kepada bahasan mengenai Google Edu Plus. Untuk saat ini Bapak dan Ibu, storage-nya masih unlimited. Tetapi secara institusi itu dibatasi hingga 100 terabyte. Sehingga nanti jika kita di angka 100 terabyte itu sudah mendekati penuh, nanti mungkin akan ada pembatasan untuk Bapak dan Ibu. Tapi sampai dengan saat ini belum ada. Untuk mahasiswa dibatasi 20 GB, dan Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada mahasiswa bahwa 20 GB ini sangat besar jika dibandingkan dengan sekelas UGM. UGM pun hanya melanggan sama Edu Plus seperti kita, tetapi hanya memberikan kepada mahasiswa itu sebanyak 5 GB. 5 hingga 6 GB. Bandingkan kita 4 kali lipat mahasiswa kita. Nah, berikutnya kalau kita masuk ke Google Drive, Bapak dan Ibu, di situ banyak sekali integrasinya, mulai dari Google Docs, Sheet, dan lainnya. Nanti berikutnya akan saya sampaikan. Nah, mohon yang Bapak Ibu kami himbau adalah mulai membiasakan diri atau melakukan komplementer Google Meet dengan Google Zoom. Maksud saya Google Meet dengan Zoom. Karena Zoom itu tidak akan dilanggankan lagi bagi Bapak Ibu per Juni 2023. Jadi tahun ini sampai dengan Juni masih bisa digunakan Zoom-nya, tapi setelah itu hanya akan dilanggankan bagi prodi, laboratorium, fakultas, dan unit-unit strategik lainnya. Tapi tidak bagi dosen dan mahasiswa. Nah, dengan adanya fasilitas yang terintegrasi ini Bapak dan Ibu, maka IKU mengenai pembelajaran kolaboratif dan partisipatif tentu saja dapat tercapai. Nah, apa saja lengkapnya nanti filenya bisa dibagikan sih Pak Faisal untuk Bapak Ibu. Mungkin saya sambil menjelaskan, Bapak Ibu juga bisa klik link-link yang sudah saya sediakan. Bakat Mirsani terlebih dahulu juga. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini adalah akun Google Drive dari tampilan saya atau dari akun saya. Nah, Bapak Ibu saged mirsani bahwa kalau Bapak Ibu cek di sebelah kiri, itu ada storage-nya yang Bapak Ibu pakai sampai dengan saat ini. Silahkan dicek Bapak dan Ibu, drive.google.com. Nah, berapa yang sudah Bapak Ibu pakai? Kalau kita belum menggunakan fitur yang berbayar, maka di sini pasti 0. Karena kalau yang fundamental, itu tidak bisa melakukan penyimpanan. Monggo dicek Bapak Ibu sudah pakai berapa, sementara belum dibatasi, nggih. Kalau mahasiswa maksimal di 20 GB. Silahkan dicek Bapak dan Ibu pemakaiannya. Kemudian berikutnya, nah, apa saja yang tersedia Bapak dan Ibu di Google Drive kita? Jadi mulai dari Google Docs, Google Sheet, Slide, dan biasanya juga beberapa add-on. Nah, add-on yang ada di sini Bapak Ibu yang paling menarik adalah Google Jamboard. Pada saat Google Jamboard ini digunakan, maka akan bisa meningkatkan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif di dalam kelas. Nah, Pak Didi kepareng matur juga bahwasanya yang saya sampaikan pada hari ini itu masih bersifat luas. Jika nanti ada prodi atau jurusan yang menghendaki untuk mempelajari salah satu dari aplikasi di sini, monggo untuk mengundang saya kembali. Karena kalau misalkan saya jelaskan secara detail kan mungkin
bukan kebutuhan secara luas Bapak dan Ibu. Tapi jika ada prodi yang menginginkan kebutuhan khusus untuk aplikasi khusus, monggo silahkan untuk mengundang saya nanti. Atau nanti dari tim UPTTIK yang lain juga bisa menjelaskan. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya kami sampaikan, ini yang kadang kita juga, menapa nggih, saya derek titip menika istilahnya. Derek titipnya bagaimana? Ketika kita sudah punya Google Drive, kadang kita itu menapa nggih? Belum sistematis mekaten. Nah, Bapak Ibu bisa mulai mensistematiskan penggunaan Google Drive. Selain Bapak Ibu mensistematiskan, mohon Bapak Ibu juga memberitahukan kepada mahasiswa untuk mulai sistematis menyimpan file atau mengelola Google Drive-nya secara sistematis menggunakan kategori-kategori tertentu. Ini saya contohkan, J. Kenapa kok kemudian kategori itu penting ketika kita menggunakan Google Drive? Karena Google Drive ini akan menjadi jejak digital kita, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai contohnya, J. Ini Google Drive saya yang saya lakukan. Jadi saya sudah mulai menyimpan file bimbingan skripsi saya dan tesis mulai 2022. Jadi dari satu folder ini, semua mahasiswa yang ada dalam bimbingan saya itu ada satu folder tersendiri. Jadi caranya gimana? Saya membagikan link kepada mereka. Memberikan link kepada mereka. Nah, kemudian setelah kita memberikan link kepada mereka, mereka mengisinya, dan selama proses bimbingan itu akan terekam dari awal hingga mereka sidang dan lulus. Jadi, per mahasiswa. Demikian pula Bapak dan Ibu, saya melakukannya ketika saya menguji skripsi atau tesis Bapak dan Ibu. Jadi saya memudahkan komunikasi dan mensistematiskan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, setiap mahasiswa yang hendak ujian, saya minta untuk mengunggah di dalam drive yang saya bagikan. Itu adalah hasil Turnitin, SK penguji, kemudian file skripsinya, revisinya nanti setelah ditandatangani oleh dekan. Nah, memang mungkin akan butuh waktu, J, tetapi insya Allah ketika ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu, ini akan banyak sangat membantu Bapak dan Ibu pekerjaannya. Terutama karena kita sebagai dosen tidak hanya mengajar, J, tapi juga dituntut untuk menjadi praktisi industri. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya kepareng matur lagi, mengapa sih kemudian kami sangat menghimbau Bapak dan Ibu untuk mengoptimalkan penggunaan Google Drive secara sistematis, karena hal ini tidak saja bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Namun, UNES juga mengharapkan bahwa reputasi internasional kita itu bisa terekognisi dengan Bapak Ibu menyimpan. Nah, kok bisa Bu Desi? Karena begini, sistem kerja lembaga akreditasi internasional atau lembaga yang merekognisi secara internasional seperti US University Ranking, US Ranking by Subject, itu adalah model crawling Bapak dan Ibu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah menyimpan secara digital, proses crawling dan kemudian proses dititipkan linknya pada perguruan tinggi lain yang juga terekognisi internasional, itu akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian reputasi. Nah, maka dari itu, jejak digital inilah yang saya harapkan Bapak dan Ibu mulai menyimpannya secara rapi, secara sistematis. Memudahkan juga ya, Bapak dan Ibu nanti ketika harus membuka file untuk sister, harus membuka file untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan jika Bapak Ibu mungkin belum melakukan hal ini, monggo mengajak mahasiswa bersama-sama dulu. Jadi barengan dengan mahasiswa. Saya juga sama Bapak dan Ibu. Mahasiswa juga saya minta, ayo Google Drive-nya kalau bikin sesuatu yang baru, nambah, itu jangan simpan di luar, tapi buat ruangnya terlebih dahulu. Nah, itu adalah sebuah sistem database. Mohon izin. Berikutnya Bapak dan Ibu, kami sampaikan, selain Google Edu Plus, UNES juga sudah melanggan cukup mahal untuk Office 365. Namun, akun mail UNES AC ID Bapak dan Ibu itu tidak otomatis, perlu diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengunduh aplikasi My UNES. Nah, di aplikasi My UNES, di situ ada salah satu fitur yaitu ULT. Ditulis saja di kolom chatnya, aktivasi Office 365. Nanti akun Bapak Ibu akan diaktifkan.
mohon derek titip pesan ini juga kepada mahasiswa nggih Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan akun mereka. Nah, setelah akun ini aktif, yang pertama Bapak Ibu dan juga mahasiswa bisa bekerja secara daring. Jadi tidak lagi menggunakan penyimpanan yang bersifat offline, tapi bekerjanya sudah melalui online. Karena ketika Office 365 ini sudah online, Bapak dan Ibu, maka Office-nya UNES itu sudah memiliki beberapa fitur tambahan atau add-on. Antara lain adalah Feedback Studio, salah satu fasilitas karena kita melanggan Turnitin secara full license. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, Microsoft Teams yang ada di dalam Microsoft itu juga dapat dimanfaatkan sebagai komplement Zoom atau Google Meet. Nah, maka kita sudah punya pilihan Bapak dan Ibu. Yang pertama Zoom sampai dengan bulan Juni, yang kedua adalah Google Meet, dan yang ketiga adalah Microsoft Teams. Memang ya, Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, Microsoft Teams cukup banyak kekurangan, tetapi tidak ada salahnya juga diperkenalkan kepada mahasiswa. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang ini juga mungkin perlu kelas khusus, terutama bagi teman-teman Bapak Ibu dosen yang mengelola jurnal. Kami matur dulu di awal, untuk laboratorium, jurnal, prodi, departemen, monggo nanti Bapak Ibu mengajukan satu akun tersendiri. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi pengelola departemen, jurnal, laboratorium, atau unit apapun, silahkan mengajukan akun mandiri, bukan akun individu, tetapi digunakan untuk mengelola unit-unit tadi, Bapak dan Ibu. Mengapa demikian? Pengalaman kami pada saat Turnitin ada kasus ketika menggunakan email akun pribadi untuk mengelola jurnal sebagai contohnya. Nah, ketika akun pribadi tadi kena serangan, hack atau retasan begitu, jurnalnya ikut terimbas. Nah, sehingga harapannya akunnya itu terpisah. Akun Bapak Ibu sebagai dosen hanya digunakan untuk keperluan tridharma Bapak Ibu sebagai dosen. Ketika Bapak Ibu mendapat tugas tambahan, maka akunnya dibuatkan yang berbeda, dan kemudian ketika Bapak Ibu sudah tidak lagi menjabat, akun tersebut diserah terimakan. Itu saran kami. Nah, Bapak dan Ibu, ada dua pintu untuk masuk ke Turnitin, yaitu melalui website dan melalui Moodle atau Elena kita. Yang kadang Bapak Ibu terlewatkan adalah bahwa mahasiswa itu tidak bisa cek sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi walaupun mahasiswa itu sudah punya akun Turnitin full license, tapi mahasiswa tidak bisa melakukan cek kecuali kita membuatkan assignment. Maka Bapak Ibu di setiap kelas, di setiap aktivitas, silahkan untuk membagikan kelas dan assignment. Kelas dan assignment itu hanya bisa dibuat oleh dosen yang mempunyai role sebagai instructor. Kalau mahasiswa tidak diberi, biasanya mereka nyari di Shopee, nyari di app, nyari di konsultan-konsultan yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika mereka membayar, mencari mudahnya, mereka kadang tidak memperhatikan settingnya. Nah, kenapa kok setting harus menjadi penting? Karena kita punya pilihan repository dan no repository. Kadang yang terlewatkan adalah bahwa ketika kita hendak menguji beberapa kali, menguji kemiripan, Bapak dan Ibu, kita settingnya repository. Sehingga unggahan pertama itu akan menjadi tersimpan dalam basis data. Dan unggahan pengujian berikutnya menjadi sangat tinggi. Karena basis data pengujian karena unggahan pertama menjadi basis data pengujian kemiripan yang kedua dan seterusnya. Nah, monggo nanti jika menghendaki khusus tentang Turnitin, silahkan untuk mengundang kami kembali. Untuk hari ini, Pak Faisal, kami hanya singkat-singkat dulu, karena cukup banyak teknologi pembelajarannya. Tadi ada 3 yang sudah kami sampaikan. Google Edu Plus, kemudian Office 365, dan sekarang adalah Turnitin. Selain Bapak Ibu dosen, pustakawan di fakultas dan pustakawan di perpustakaan pusat itu juga sudah memiliki akun Turnitin.
Nah, kuwi kayak di omahe Bayu tok ngantek kesel. Iki wae yang wingi babat kuwi. Babat apa pun? Babat wit aceh papat. Bocor suaranya. Begitu. Jadi dua fitur Turnitin yang ada dalam Bapak Ibu, fasilitas Bapak Ibu adalah Feedback Studio dan Turnitin Draft Codes. Yang pertama itu adalah serupa dengan yang sudah Bapak Ibu lakukan saat ini. Jadi Feedback Studio itu berisikan persentase kemiripan. Kemudian jika ada keanehan di dalam pemeriksaan, semua itu bisa dilihat di halaman Feedback Studio. Nah, yang terbaru dari Turnitin adalah Turnitin Draft Codes. Di Turnitin Draft Codes, Bapak dan Ibu bisa punya 3 fasilitas. Fasilitas yang pertama itu adalah uji kemiripan sampai 3 kali per hari. Kemudian yang kedua itu adalah cek grammar. Dan yang ketiga adalah cek bibliometrik atau daftar pustaka. Jadi cukup banyak fiturnya. Dan yang terakhir terbaru, nanti kami akan melakukan pelatihan pada kurang lebih akhir bulan Januari, yaitu Authenticate. Itu adalah satu fitur baru milik Turnitin yang digunakan untuk memperbaiki ejaan dalam bahasa Inggris. Makaten Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya, Bapak dan Ibu, kami sekarang masuk ke Elena. Ini mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu, karena mulai per 1 Februari yang Bapak Ibu persani di layar, arsip Gasal di 2021 dan di 2022 tidak lagi kami sediakan di Elena. Apakah bisa diminta secara manual? Nyun pangapunten, tidak bisa Bapak dan Ibu. Jadi nanti setelah 1 Februari jika Bapak Ibu menghendaki arsip ini, kami tidak bisa memberikan kepada Bapak Ibu. Nanti suratnya menyusul insya Allah sebentar lagi. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan backup untuk materi-materi yang diunggah di arsip Gasal 2021-2022. Kenapa demikian Bu Desi? Lagi-lagi karena keterbatasan server. Bapak dan Ibu bisa membayangkan ini adalah arsip berarti kurang lebih 3 tahun. Nah, 3 tahun ini dikalikan dengan 1.100 dosen. Dikalikan dengan jumlah jadwal, dikalikan dengan jumlah kelas. Nah, inilah yang membuat kenapa kami harus berhati-hati dalam mengelola arsip. Sehingga arsip yang lebih dari 1 tahun kami tidak lagi menyediakannya. Nah, caranya gimana Bu Desi? Kalau misalnya kita mau backup, salah satunya adalah menduplikat. Jadi misalnya Bapak Ibu mata kuliahnya sama di Gasal di genap 2021-2022 dan nanti di genap 2022-2023 sama, Bapak Ibu bisa menduplikat coursesnya. Nanti kami aturi untuk link duplikat coursesnya. Nah, berikutnya masih di Elena Bapak dan Ibu. Nah, di Elena ada 2 jenis yang kadang mungkin kita terlewatkan yang disebut sebagai aktivitas dan resources. Nah, kalau di monitoring Elena yang Bapak Ibu sering gunakan atau sering mungkin lihat, itu yang dihitung adalah dan. Kalau di sekitar 1 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu akan tercatat di monitoring Elena itu jika salah satu activity atau salah satu resources dilakukan. Namun per semester kemarin dua-duanya harus ada, sehingga kalau dua-duanya ada itu baru tercatat di monitoring Elena. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian informasi yang kedua, jika Bapak Ibu hendak menggunakan Turnitin di Elena, maka dipilih yang paling bawah menika Bapak dan Ibu. Kalau yang di atas ini tidak ada Elenanya, jadi nanti di bagian atas ini yang pangapunten ini tidak terlihat. Bagian atas ini juga ada assignment biasa. Nah, kalau yang atas, assignment-nya itu tidak bisa dilekatkan dengan Turnitin. Agar bisa diuji Turnitinnya, maka dipilih yang paling bawah Bapak dan Ibu. Turnitin Assignment 2. Nah, kalau di sini nanti bisa pakai fasilitas uji kemiripan. Berikutnya, kita masuk pada ekosistem data UNES. Nah, ini adalah salah satu yang kami banggakan dari UPTTIK Bapak dan Ibu. Jadi 30 sistem informasi yang tadi Bapak Ibu kami sampaikan di awal, ada 30 sistem informasi mulai dari
si kadu, si apa, semua itu dijadikan satu muara data di dashboard data ini. Nah, Bapak dan Ibu yang bisa mengakses hanya yang dashboard data. Yang satu data, Bapak Ibu tidak dapat mengaksesnya, kecuali Bapak Ibu adalah pengelola di level jurusan, prodi, atau di fakultas dan universitas. Jadi, kalau yang dashboard data dapat diakses secara bebas, termasuk pemangku kepentingan, peneliti luar, orang tua mahasiswa, MGMP, guru, bisa pakai data ini. Tapi kalau yang satu data, itu hanya terbatas levelnya. Nah, apa saja yang ada di satu data? Yang paling baru, Bapak Ibu, itu adalah ini. Jadi isinya satu data ini, Bapak Ibu. Mulai dari monitoring perkuliahan, monitoring ELENA, profil dosen, sampai berapa Bapak Ibu mengajar, jumlah beban mengajarnya, berapa Bapak Ibu tugas akhirnya, statistiknya dosen, tendik. Dan yang terbaru adalah rapornya Bapak Ibu, atau yang disebut sebagai indeks kinerja dosen dalam pembelajaran. Yang terbaru IKDP ini Bapak Ibu. Ini baru sekitar ada 2 minggu yang lalu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mersani detailnya itu dapat dilihat di bagian masuknya melalui Sikadu Bapak dan Ibu. Ini sebagai contoh, ini milik saya, Fitra Desinuken, menika. Nilai IKDP saya itu adalah 84,79. Jadi di data UNES hanya keluar nilainya, tapi kemudian kalau ingin melihat detailnya, Bapak Ibu bisa masuk ke Sikadu dan klik nilai persepsi dosen ini. Kenapa kok beda Bu Desi? Yang di IKDP sini 84,79, kemudian yang di Sikadu kok itu lebih tinggi, 86,24. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bekerjanya sistem informasi di UNES itu tidak real time, atau ada perubahan data, kemudian monitoring langsung berubah, tidak demikian. Jadi ada proses sinkronisasi data. Nah, antar sistem informasi, sinkronisasi data tersebut bervariasi waktunya. Contoh, ketika Bapak Ibu melakukan revisi jurnal perkuliahan atau mulang, Bapak Ibu melakukannya saat ini, monitoringnya akan berubah kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi tidak langsung real time, ada jeda waktunya. Demikian juga nanti ketika Bapak Ibu mengunggah RPS, kemudian prodi melakukan validasi, dan kemudian disimpan di Sikadu, terbaca oleh Sikadu, itu juga butuh sinkronisasi. Karena datanya besar, kalau untuk Sikadu itu tersinkronnya 1 kali 24 jam. Demikian juga dengan Sikadu ke ELENA, Bapak dan Ibu, sinkronisasinya dalam hal apa saja? Yang pertama, mata kuliah. Yang kedua, peserta kuliah. Yang ketiga, topik per minggunya. Itu sinkronisasinya juga 24 jam. Jadi misalnya RPS-nya sudah divalidasi, loh, prodinya sudah validasi kok ELENA-nya belum berubah ya, Bu? Nah, mohon ditunggu 1 kali 24 jam. Kata lagi-lagi karena kita berbicara besarnya data. 1.100 dosen, 48.000 mahasiswa yang akan mengakses. Berikutnya, saya agak cepat saja. Nah, yang terakhir adalah Webex meeting, Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada 3 ya. Zoom sampai Juni, Google Meet, kemudian Microsoft Teams, dan satu lagi yang kita dapat trial untuk enterprise itu adalah Webex. Ini silahkan dicoba Bapak dan Ibu. Linknya bisa diklik untuk mendaftar. Dan yang terakhir, saya nderek titip pesan ini Bapak Ibu. Tadi kan sedemikian banyak, Google, Office, dan seterusnya. Jika saat ini Bapak dan Ibu belum menggunakannya, mohon dan Bapak Ibu berkenan untuk menginformasikan kepada mahasiswa. Setidaknya informasikan agar mereka menggunakannya. Misalnya Bapak Ibu belum menggunakannya saat ini, tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Tapi tolong minta mahasiswa untuk menggunakannya. Dan pada khusus Turnitin, sediakan bagi mahasiswa. Karena mahasiswa tidak akan bisa menguji ketika tidak disediakan kelas dan assignment-nya. Mekaten Pak Faisal yang dapat kami sampaikan, mungkin akan nanti lebih banyak ke tanya-jawab, atau nuwun. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan ke Pak Faisal. Ya, terima kasih Bu Fitra Desi atas uraiannya yang singkat dan padat, Ibu ya. Untuk semua
aplikasi yang sudah kita miliki dan kita kembangkan ya, mulai dari Google Workspace, kemudian Office 365, sehingga kita diharapkan menggunakan install Office 365 karena memiliki add-on menu tambahan yang bermanfaat kita. Kemudian Turnitin, walaupun tadi singkat dan mungkin masih ada beberapa teman-teman dosen yang kesulitan menggunakan Turnitin sebetulnya ya. Nanti kita bisa tanya jawab di workshop ini. Kemudian penggunaan Sikadu dan Elena, mana ada KDP, kemungkinan ada ya perbedaan ya, perbedaan nilai KDP-nya. Dan kemudian untuk Elena tadi yang database Gasal 2021-2022 kan dieliminasi Bu ya, karena keterbatasan server kita, dan kita harus kalau membutuhkan kita menduplikat ya, kita melakukan duplikasi terhadap data yang kita butuhkan. Oke. Dari penjelasan yang singkat ini, kemungkinan akan banyak pertanyaan yang mungkin ditutup, karena apa yang diuraikan oleh Ibu tadi ya adalah yang kita butuhkan saat kita melakukan aktivitas belajar mengajar dengan mahasiswa ya. Kontak kita dengan kita melakukan itu kan sangat dan menggunakan Elena, bahkan kalau di FT ini Pak satu mengharapkan kita menggunakan Elena paling tidak dalam 1 semester 2 kali kita mulai membiasakan Elena agar lebih terbiasa. Monggo, ini kalau Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik mungkin ada yang ingin sharing atau curhat atau bertanya kepada Bu Fitra Desinukan sebagai ahlinya, sehingga mungkin selama ini unek-uneknya atau ada yang tidak jelas bisa disampaikan, sehingga bisa memperjelas penggunaan aplikasi yang dimiliki oleh monggo. Kami persilakan mungkin untuk sesi pertanyaan. Sesi pertama 3 penanya terlebih dahulu. Sambil menunggu yang bertanya, ini saya sampaikan Pak Faisal, sakit ya? Jadi ini saya mengucapkan selamat ya untuk Pak Didi, maksud saya Pak Insinyur Dr. Insinyur Sri Sukamta, kemudian Bu Ulfah, Bu Medi, kemudian Bu Putri Hoirin. Ini adalah Pak Didi, ini adalah 3 dosen dengan kinerja Elena tertinggi untuk semester ini, Pak. Jadi skornya sudah bisa terlihat di sini. Nanti Bapak Ibu juga silahkan masuk melalui data UNES ACID. Skornya untuk Pak Sri Sukamta ini 390. Yang tertinggi. Dan berikutnya seperti bagaimana di layar. Makaten, monggo jika ada pertanyaan. Silakan, monggo rekan-rekan dari bila ingin disampaikan, ditanyakan. Karena aplikasi yang disampaikan oleh Bu Fitra tadi sering kita gunakan, sudah sering kita gunakan sehari-hari. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang sampaikan. Baik, saya tanya dulu aja Bu, sambil yang lainnya Bu Fitra. Tadi terkait dengan MS tim ya Bu Fitra. Saya pernah mencoba, tapi kebanyakan mahasiswa itu belum mendapatkan passwordnya. Nah, untuk layanan password itu, apakah secara kelompok ataukah personal ke layanan UKT ULP sana Bu, ke TIK-nya. Sehingga ketika saya mencoba, hingga sekarang masa belum mendapatkan passwordnya untuk
MS Team. Memang MS Team itu memang agak berat, Bu, tapi paling nggak tadi mencoba. Selain pilihannya di Zoom itu. Mohon penjelasannya, Bu Fitra. Langsung saya jawab, Pak Faisal. Jadi untuk mengaktifkan mahasiswa itu dilakukan secara mandiri, sendiri-sendiri saja. Tapi jika misalnya ada yang mau mengkoordinir, silahkan untuk dikoordinir, dikumpulkan nama dan emailnya, Bapak. Nanti dikirimkan secara bersama-sama, misalnya menggunakan Google Sheet, linknya tadi kemudian dikirimkan ke ULT. Nah, di ULT, Bapak dan Ibu, dapat kami sampaikan di sana ada sebuah tim yang siap untuk merespon kebutuhan-kebutuhan Bapak dan Ibu. Namun, mereka melakukannya secara berkala. Sebagai contohnya begini, Pak. Kalau untuk Microsoft, itu pengaktifannya hanya dilakukan di hari Senin. Jadi, tidak setiap hari, misalnya sudah kirim sekarang, kemudian langsung aktif, kita tidak. Tapi, hanya setiap hari Senin. Dan itu sudah dijelaskan di Instagramnya ULT. Jadi mohon teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen itu mengikuti akun Instagramnya ULT. Di sana banyak informasi yang sangat bermanfaat, termasuk bagaimana mengaktifkan akun Office 365. Nanti passwordnya otomatis akan aktif begitu akunnya diaktifkan. Baik, kalau untuk dosennya, Bu, memang sama Bapak, sama aja, mandiri. Sama, prosesnya juga Senin mandiri dan bisa melalui aplikasi My UNES. Ya, terima kasih informasinya Bu Fitra. Didemokan Bu Fitra yang di aplikasi My UNES, Bu Fitra. My UNES-nya itu saya pakai laptop itu, Pak. Oh, laptop ya. Tapi Bapak Ibu langsung saja ke App Store. Di App Store nanti Bapak Ibu unduh My UNES. Kalau di laptop tidak ini, Bu Fitra? Saya coba, saya kok belum pernah. Belum My UNES yang di ini. Sama My mungkin UNES kalau belum ada pertanyaan nanti ini Bu Fitra didemokan beberapa tadi yang penting-penting didemokan, misalnya kolaboratif menggunakan Google, menggunakan yang Office 365 dan lainnya, Bu. Oh, begitu. Mungkin kan beberapa dosen senior kan mungkin banyak yang belum menggunakan. Baik, yang ini saya demokan terlebih dahulu yang tentang kita telusur data, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin persani beban mengajarnya dan profil dosennya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, Nah, ini untuk grafiknya. Kemudian jika mau masuk ke fakultas masing-masing, bisa pilih di FT dan silahkan monggo. Untuk ini sudah terintegrasi dengan sistem datanya. Mohon maaf kalau masih ada gangguan ini, nanti bisa dilihat di persani di lain hari, Jadi untuk profil dosen sudah tersedia, kemudian beban tugas akhir juga sudah tersedia, Bapak dan Ibu. Seperti kita lihat di layar, yang ini diurutkan dari yang paling tinggi, sebagai contoh, Prof. Januarius ini jumlahnya sekian, Prof. Rudi sekian, dan seterusnya. Itu datanya sudah tersedia di sini. Monggo nanti Bapak Ibu untuk mersani yang ini beban tugas akhir, beban mengajar juga ada. Kalau untuk tidak digunakan penelitian, dosen mohon menggunakan data ini. Gitu. Nah, berikutnya kami akan coba mendemokan kelas Turnitin, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Turnitin yang menggunakan masuk melalui website, jadi tinggal ketik turnitin.com. Nah, kemudian setelah masuk ke websitenya Turnitin ini, Bapak dan Ibu pilih di login. Akun mail UNES AC ID itu akan otomatis tersetting sebagai instructor. Tapi mohon tidak dengan cara mengetikkan, tetapi sign in with Google. Kalau kita masuk melalui website, memang agak lama, Bapak dan Ibu, proses loadingnya agak lama. Itu normal. Kemudian sambil menunggu, saya akan coba menunjukkan kalau kita masuk menggunakan Elena, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di Elena, Bapak dan Ibu, ketika sudah masuk ke course-nya masing-masing, ini saya mengambil contoh course di semester lalu,
Kemudian pilih add an activity or resources. Nah, ketika sudah masuk ke sini, ketika hendak menggunakan Turnitin, jangan pilih yang assignment ini, J, tapi pilih yang assignment to with Turnitin yang ada di bawah ini. Menikah, diklik. Nah, nanti setting yang ada di sini itu serupa atau identik dengan setting yang ada di website. Bedanya apa? Kalau setting di Turnitin, itu pilihannya sudah default, sesuai dengan kustomisasi kebutuhan kita belajar mengajar. Tetapi kalau di websitenya Turnitin, settingnya belum customize sesuai dengan kebutuhan pengajar. Itu J. Nah, ini contoh dari akun saya Bapak dan Ibu. Turnitin itu terbagi menjadi 2, yaitu kelas yang sudah expired dan kelas yang masih aktif. Sebagai pemberitahuan Bapak dan Ibu, kalau hendak melakukan pengujian kemiripan, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Jadi, fitur add class ini tidak ada pada menu atau role mahasiswa. Yang punya role untuk membuat kelas, membuat assignment itu hanya role sebagai instructor. Nah, di sini kan ada instructor, ada student. Nah, student ini tidak punya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu perlu membuat kelas, klik add class di sini. Nah, isiannya sama Bapak dan Ibu seperti biasa. Class type, kemudian bisa dibuat di sini misalnya uji kemiripan. Misalnya ini dibuat oleh pengelola prodi, ya. Prodi yang saya tahu itu misalnya teknik kimia. Nah, enrollment key silahkan Bapak Ibu untuk membuatnya yang Bapak Ibu mudah mengingatnya, karena ini nanti harus dibagikan kepada mahasiswa. Saya biasanya ringan-ringan saja. Subjeknya misalnya tentang engineering, students levelnya monggo silahkan dipilih yang undergraduate. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kapan berakhirnya kelas, karena ini biasanya terlewatkan Bapak dan Ibu. Berarti kalau secara setting default itu lamanya kelas itu 6 bulan. Tapi kalau misalnya hendak dibuat lebih lama, maka silahkan Bapak Ibu merubahnya. By default lamanya 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan kelasnya akan expired dan tidak dapat digunakan. Oke, sudah enrollment key-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian lamanya kelas sudah, kita mulai buat kelas. Yang di Elena sama aja Bapak dan Ibu. Setelah kita juga masuk ke Turnitin, bedanya kalau di Elena kita tidak perlu membuat kelas. Karena di Elena kelasnya sudah jadi. Yang perlu dibuat adalah assignment-nya. Jadi tadi seperti saya sampaikan di depan, ada kelas, ada assignment. Nah, kalau melalui website, kelasnya dibuat terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah sampai ke tahap ini di screenshot, difoto, atau dicatat. Karena kelas ID dan enrollment key ini yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa untuk menguji kemiripan. Jadi mereka dari menunya students itu akan diminta untuk memasukkan class ID dan enrollment key-nya. Oke, ini sudah jadi. Congratulations, you have created a new class. Ini sudah ada pemberitahuannya, jadi Bapak Ibu di layar. Class ID-nya 3743 dan seterusnya, enrollment key-nya 12345. Oke. Nah, itu. Ini yang kelas dari FE, ini bikinan saya. Lantas yang tadi keluarnya di sebelah mana, Bapak dan Ibu? Kalau Bapak Ibu Persani, Bapak Ibu harus drag ke paling bawah. Nah, ini dia kelasnya, uji kemiripan prodi teknik kimia. Ini yang tadi kita bikin bersama-sama. Terlalu cepat napa mboten menika Pak Faisal? Mboten Ibu. Oke. Mboten. Baik. Oke, Bapak dan Ibu, berarti kita sudah masuk di kelas nggih menika. Nah, kalau di sini belum keluar menu untuk unggah kemiripan. Berarti setelah kita membuat kelas, maka kita lanjutkan dengan membuat assignment.
Nah, menu assignment yang ada di website ini sama persis dengan menu assignment yang ada di Elena, Bapak dan Ibu. Berikut kami sampaikan hal-hal penting yang harus Bapak Ibu cermati. Yang pertama, tentu saja judul, ya. Kemudian ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, enaknya Turnitin itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mungkin bingung, ini diisi apa ya? Nah, Bapak Ibu bisa mengklik helper ini. Nah, helper ini adalah bantuan atau panduan kita untuk mengisinya. Misalnya Bapak Ibu hendak menggunakan berbagai jenis file, berarti Bapak Ibu pilih yang ini. Allow any file type. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang sangat-sangat penting dan kadang terlewatkan, itu adalah setting yang ini Bapak dan Ibu, yaitu submit paper to. Ada dua pilihan. Yang pertama, ke standard paper repository. Kalau Bapak Ibu pilih yang standard paper repository, maka file yang akan diunggah akan tersimpan secara permanen pada database UNES dan Turnitin. Saya ulangi, J. Kalau standar paper berarti tersimpan permanen. Tidak bisa dihapus, bisa dengan cara mengajukan. Oke, tapi akan tersimpan, kecuali kita mengajukan permohonan. Nah, bagaimana caranya biar tidak tersimpan? Maka harus dipilih yang no repository. Berarti kalau kita pilih yang no repository, file yang kita unggah tidak akan tersimpan. Ini saja yang penting Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kapan mulainya kelas? Mungkin kita akan delay antara membuat dan mempublikasikan kelas tersebut. Kontrolnya ada di sini Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya itu adalah optional setting Bapak dan Ibu. Ini juga cukup penting. Yang pertama, apakah ada boleh mahasiswa mengumpulkan tugas setelah deadline yang kita tetapkan? Tentu saja tidak. Berarti pilih yang no. Kemudian apakah mahasiswa boleh melihat hasilnya? Ya, pilih yang yes saja. Berarti setelah mereka unggah, mereka langsung bisa melihat skor kemiripannya. Kadang yang terjadi adalah pending tulisannya Bapak dan Ibu. Kok bisa Bu Desi? Jadi proses pending itu terjadi karena proses sinkronisasi antara database Turnitin dengan database Google. Tadi kita kan masuk melalui Google, ya, Bapak dan Ibu. Nah, proses sinkronisasi tadi yang membuat kadang skor kemiripan itu tidak langsung bisa tersedia. Nanti tulisannya adalah pending. Kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya, hanya menunggu atau mengulang. Kalau misalnya terlalu lama, bisa mengunggah kembali file yang hendak diuji kemiripannya. Maka saran saya Bapak dan Ibu melakukan setting, itu mahasiswa boleh menguji tidak hanya satu kali. Biasanya setting berulang kali itu dilakukan, tapi dengan batasan hingga 3 kali. Jadi dalam satu hari, mahasiswa hanya bisa melakukan uji kemiripan sebanyak 3 kali. Kok dibatasi 3 kali? Kenapa? Karena setting Turnitin itu dibuat agar mahasiswa itu menunjukkan effort yang terbaik. Jadi kalau sedikit-sedikit diunggah, kemudian diuji, sedikit diunggah, sedikit diuji tanpa batas, mereka tidak akan melakukan effort yang terbaik mereka. Effort terbaik hanya 3 kali dibatasi, tapi keesokan harinya setelah berbeda hari, itu juga diberi kesempatan 3 kali lagi. Nah, Bapak Ibu, yang kadang juga berikutnya, Bapak Ibu, exclude bibliografi, berarti kalau ada daftar pustaka, apakah akan diikut di uji kemiripannya? Maka kalau tidak, bisa dijawab no. Nah, yang berikutnya, yang kadang ini juga dijadikan oleh mahasiswa sebagai salah satu strategi untuk menurunkan kemiripan adalah quoted materials. Apa yang dimaksud dengan quoted materials? Naskah yang diberi tanda kutip. Jadi, Turnitin tidak akan menguji kemiripan pada naskah yang diberi tanda kutip. Oleh Turnitin, tanda kutip tersebut dianggap sebagai kutipan dan akan di-exclude. Tapi kalau Bapak Ibu tidak akan ikut memperhitungkan yang diberi tanda kutip, maka diberi no. Nah,
Berikutnya, fitur berikutnya adalah apakah kita akan menggunakan small sources, yes atau no. Kalau iya, maka ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Apakah berdasarkan jumlah kata, misalkan yang dihitung mirip itu jika lebih dari 5 kata, maka berapa word count-nya? Kita tulis 5 kata. Tapi jika hendak menggunakan persentase, maka kita bisa menuliskan di sini. Apakah 1%? Saya nanti mohon dikoreksi ya Pak Didik. Jadi berdasarkan hasil diskusi saya dengan pustakawan di Perpustakaan Pusat, itu ada sebuah edaran rektor yang menyatakan bahwa tingkat kemiripan di bawah 10% itu boleh diabaikan. Tapi saya belum ketemu ini. Tapi yang mengatakan itu pustakawan Pak waktu itu. Ada Bu Desi kita carikan tapi ya belum ketemu. Jadi monggo, apakah persentase berapa persen yang mau dikeluarkan itu saya sangat menyerahkan kepada bidang studi masing-masing. Mungkin bidang studi ekonomi, hukum, dan bidang studi teknik itu akan berbeda. Tetapi sangat penting untuk mempertimbangkan hal ini. Kalau yang diatur, Bu Desi, maaf, tambahan. Yeah. Kalau yang diatur, yang kemarin kita ini kan itu ini di total similarity-nya itu untuk skripsi 25. Kemarin yang diatur itu. Kalau yang untuk exclude-nya ini untuk source exclusion-nya belum diatur kemarin. Ya. Maka sebenarnya ini sangat menarik Pak untuk diatur Pak, karena mungkin ada banyak kata dalam bahasa di teknik, istilah-istilah teknis. Kalau yang paling terdampak itu yang hukum ya Pak, karena undang-undang paling banyak seperti itu. Nah, kalau konteksnya seperti itu, maka monggo ini diatur melalui peraturan dekan misalnya atau peraturan di fakultas masing-masing. Selain itu juga bisa kita menggunakan template, Pak. Jadi kata-kata apa, rumus apa, yang kemudian sering sekali digunakan, itu dibuat sebuah template. Kalau kita kemudian unggah template tersebut, itu oleh Turnitin akan dikeluarkan dari uji kemiripan. Nah, monggo, Bapak dan Ibu, berarti kalau jika ini sudah lengkap, maka kita sudah bisa membuat tugas tadi. Yang terakhir nanti, ini adalah salah satu fitur Turnitin. Apakah kita akan melakukan grammar checking? Nah, kalau itu dilakukan, ini maka diklik yes. Kalau diklik yes, nah yang menarik adalah di sini Bapak dan Ibu bisa membedakan apakah kita akan menggunakan English Dictionary atau UK, Pak, atau British Dictionary. Maka atau dua-duanya. Kemudian kita juga bisa memilih apakah grammar-nya, usage-nya, style-nya, dan sebagainya ikut diuji. Nah, ini yang menurut saya tidak dimiliki oleh Grammarly. Belum dimiliki oleh Grammarly. Belum dimilikinya dalam hal itu begini. Nguji kemiripan, tapi juga sekaligus nguji Grammarly-nya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, kita juga punya pilihan yang terakhir ya, apakah kemudian kita bisa menggunakan setting ini untuk seluruh tugas kita atau tidak. Kalau untuk seluruh tugas kita, maka ini diklik. Kalau tidak, dan hanya berlaku untuk tugas yang ini, maka jangan diklik. Sudah selesai, maka kita submit, dan kita sudah punya satu tugas baru di dalam kelas uji kemiripan prodi teknik kimia. Kata J, jadi ini yang disebut kelas, ini yang disebut tugas. Kemudian masuknya kemana? Nah, di sini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mau mulai menguji, maka kita mau masuk ke submit di sini. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mensubmit paper yang berasal dari komputer Bapak Ibu, yang berasal dari Dropbox, atau berasal dari Google Form Bapak Ibu. Jadi pilihannya sudah beragam, ya. Kalau sudah, nah menu ini juga yang keluar di akunnya mahasiswa, ya Bapak dan Ibu. Mahasiswa juga bisa memilih sumber untuk melakukan submission, dan nanti langsung klik di upload. Kalau yang di Elena bagaimana? Kalau yang di Elena sama Bapak dan Ibu, fungsinya seperti ini. Dan kita bisa membagi adakah assignment lebih dari satu part, dan bagaimana bentuk similarity report nantinya. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan tadi. Apakah boleh setelah deadline, apakah mahasiswa langsung bisa mensubmit atau, nah ini yang kami rekomendasikan yang ini Bapak dan Ibu. Jadi setting yang kami rekomendasikan adalah bahwa mereka bisa resubmit setelah 24 jam, maka kesempatan submitnya akan ada
kembali sebanyak 3 kali. Tapi jangan lupa ya Bapak dan Ibu, ketika kita memperbolehkan mahasiswa, ini settingnya harus no repository. Kalau settingnya standar repository, maka nanti setelah percobaan yang kedua, mereka pasti akan sama dengan percobaan yang pertama. Maka dua hal ini yang harus diperhatikan, kapan mereka bisa melihat hasil kemiripan dan apakah perlu disimpan atau tidak. Jika itu adalah tugas akhir, sebagai contoh ya Bapak dan Ibu, jika itu adalah UAS atau tugas akhir yang nilainya sudah akan final, maka penggunaannya adalah mereka harus immediately dan harus tersimpan. Tapi jika misalnya sifat tugasnya adalah sifat tugas yang mereka masih bisa mengujinya, maka saran saya, rekomendasinya adalah bisa sampai 3 kali dan jangan lupa setting no repository. Makatan Pak Faisal untuk yang Turnitin-nya terlebih dahulu. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, silakan ya dari Dr. Teknik Kawat supaya kursi Turnit dan Elena tadi. Di penjelasannya tadi sudah cukup lengkap, mungkin ada beberapa detail yang ditanyakan monggo. Tadi setting default dari Elena mungkin bisa kami submit per artikel ya, per manuskrip per 24 jam. Setting default di Elena mungkin ada yang ditanyakan. Betul Pak. Oke. Jika belum ada, mohon izin Pak, ini menyampaikan lagi, sebenarnya yang dilanggan oleh UNES 3,8 miliar tahun itu bedanya apa sih dengan yang tidak berbayar Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu sangat bersani, ini fasilitas yang yang kita terima yaitu Education Plus. Ini masih sama, fitur-fitur dasarnya mulai dari Google Doc, Google Sheet, Slide, Form, Classroom. Namun perbedaannya kalau di Classroom ini laporan keaslian atau originality report itu kita tanpa batas jumlahnya. Namun mohon diingat bahwa per paper itu dibatasi ukurannya hanya 2 MB per paper atau per paper yang diunggah. Tugas juga masih sama, kemudian dukungan dengan laporan keaslian, kemudian site, Google Site. Nah, di sini yang paling menarik adalah juga ada fitur persetujuan dokumen, seperti halnya ELSA. Nah, di grup Telegram UNES Daring Forum saya menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang hendak mengaktifkan fitur Elena, fitur ELSA, silakan untuk mengisi registrasi ID-nya. Jika sudah mengisi, mohon ditunggu saja, nanti akan mendapatkan balasan email. Mohon sering-sering cek inbox Bapak Ibu, termasuk cek spam. Kadang oleh Google, email dari badan registrasi itu dianggap sebagai spam dan masuk spam. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah link yang tersedia untuk tanda tangan elektronik itu juga hanya 1 kali klik. Biasanya setelah 1 kali klik, linknya akan usang, akan tidak dapat digunakan lagi. Nah, itu yang berkaitan dengan fitur tanda tangan elektronik pada apps UNES. Tapi kalau berkaitan dengan tanda tangan elektronik pada Google Edu Plus, itu ada di persetujuan dokumen. Apalagi, nah yang paling menarik dan banyak digunakan oleh mahasiswa saya di mata kuliah Sistem Informasi, itu adalah AppSheet Bapak dan Ibu. Nah, teman-teman yang di FT, itu saya rekomendasikan untuk menggunakan AppSheet ini. Karena AppSheet ini adalah membuat aplikasi tanpa kode. Dan ini yang sangat bisa digunakan sebagai dasar untuk menciptakan, misalnya Pak Didik punya program menciptakan 1000 aplikasi, 1000 kebanyakan ya Pak ya, menciptakan 100 aplikasi di tahun 2023. Maka bisa menggunakan aplikasi AppSheet ini. Menika yang terkait dengan Google Edu Plus, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan pembelajaran bagaimana? Nah, saya memberikan salah satu contoh yang kami lakukan, Bapak dan Ibu, mohon izin.
Nah, jadi kalau di kelas kami itu saya selalu membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah terbagi menjadi kelompok, kemudian ketua kelompok saya minta untuk membuat satu link, baik itu Google Doc maupun Google Slide atau Google Sheet dan sebagainya. Nah, kemudian yang dibuat oleh akun ketua kelompok tadi dibagikan kepada anggota kelompoknya. Ketika dibagikan, jangan lupa untuk merubah aksesnya menjadi akses editor, bukan akses viewer saja. Nah, jadi mereka akan bisa bekerja secara bersama-sama dalam kelompok menggunakan aplikasi ini. Nah, selain mereka membagikan dalam kelompok, mereka juga membagikan ke kelas. Jadi, link yang sudah ini, Bapak dan Ibu, link kelompok ini kemudian dibagikan di kelas. Nah, saya yang berada di kelas sebagai dosen, saya membuka link mahasiswa ini menggunakan proyektor. Nah, sehingga setiap kelompok akan saya bisa deteksi mereka bekerja sampai di mana, siapa yang bekerja, siapa yang join. Nah, itu meningkatkan kolaborasi dan partisipasi. Karena di Google itu akan terlihat beberapa file, maksud saya beberapa jumlah mahasiswa yang terlibat. Oke. Ini nanti akan terlihat di analytics-nya seperti ini. Google Docs itu juga sudah terintegrasi dengan Google Meet. Sehingga kita tidak perlu membuka Google Meet. Ini juga sudah terintegrasi dengan Quillbot, sudah terintegrasi dengan Grammarly, tapi belum saya aktifkan karena nanti tambah berat. Dan hampir semua fitur-fitur Google yang sangat kolaboratif itu bisa dinikmati di sini. Kurang lebih demikian, Pak Faisal. Mungkin nanti kalau terlalu banyak bicara enggak, malah membosankan. Ini titip tanya Bu teman-teman ini. Gimana? Ini agak ini ya. Kita kan sudah terbiasa pakai Zoom ini. Mengapa UNES meng-off-kan Zoom-nya ini ya? Kalau Google Meet ini kebanyakan loading-nya itu agak lama di dalam video dan sebagainya. Bisa memberikan penjelasannya, Bu. Ya. Baik. Jadi begini. Kita selalu berpikirnya cost and benefit analysis. Ketika kita melanggan Zoom, kita hanya mendapatkan fasilitas untuk conference-nya saja, Pak. Tetapi ketika kita melanggan Google Education Plus yang di dalamnya ada Google Meet, kita nggak hanya cuma dapat fitur conference, tetapi juga fitur ekosistem kolaborasi. Nah, itu pertimbangan benefitnya dibandingkan dengan biayanya. Itu kurang lebih jawabannya, Pak. Oh gitu, karena sudah terbiasa ya dia sudah di HP, sudah di mana pun lebih mudah gitu. Oh, pertimbangannya ke benefitnya Bu ya. Betul, karena di Meet sendiri memang berat Pak, namun Pak, keuntungannya banyak sekali Pak. Kalau dari jumlah gigabyte-nya dengan Zoom itu sama Pak, bagi mahasiswa yang membuka ya. Tetapi kemudian ada transkrip, kemudian ada noise cancelling. Jadi ketika ramai, ketika cahaya kurang itu Zoom tidak ada fitur itu, tetapi Google Meet sudah ada fitur itu. Gitu Pak. Terima kasih Bu penjelasannya. Izin bertanya Bu. Monggo Pak. Siapa ini? Saya dulu ya Pak Subianto ya. Ya, monggo Prof. Subi. Oke. Nun sewu Bu Fitra Desi. Tadi Turnitin untuk ngecek kemiripan tulisan itu ya. Kalau untuk ngecek kemiripan konsep atau konten, ada nggak ini sistemnya? Maksudnya gambar atau ya, video? Bukan, konsep atau konten tulisan yang ditawarkan itu. Itu berupa apa Pak filenya? Nah ini makanya saya tanya gini, ya justru ini kalau belum ada itu menjadi tantangan kita mungkin akan berkontribusi ke Google atau membuat sistem yang bisa mengukur kemiripan konten atau konsep yang kita tawarkan di tulisan kita, apakah itu paper, apakah itu tesis ataukah buku atau apa gitu.
Oh, baik. Ya, mungkin gini, mungkin ini apa ya, agak aneh bagi teman-teman atau beberapa ini ya. Karena saya mengalami sendiri itu kan ya. Dulu ada student saya itu kan buat manuskrip terus disubmit ke suatu jurnal. Itu similarity dari Turnitin itu sedikit sekali, mungkin hanya belas-belas atau kurang lah itu ya. Itu. Jadi kalau untuk standar yang 20% itu sangat masuk itu ya. Nah, tetapi oleh itu editor jurnalnya ini plagiat konsepnya. Nah, sehingga tanpa melalui reviewer langsung di reject itu. Nah, itu Bu. Nah, ini mungkin tantangan bagi teman-teman di Smart Campus ya, itu kan membuat aplikasi yang semacam itu juga mungkin boleh juga itu. Itu Bu, terima kasih Bu. Baik Bapak. Baik. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan sambil menunggu Bapak Ibu, ini saya sudah masuk ke fiturnya Google Meet. Tetapi mungkin karena kameranya sedang dipakai di Zoom, jadi tidak bisa nampak nih Bapak dan Ibu, tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa fitur Google Meet ini memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan Zoom. Nah, ini salah satunya manage recording. Manage recording ini kita juga bisa langsung streaming dengan akun YouTube Bapak dan Ibu. Nah, jika jumlahnya bisa sampai ke 500, streamingnya juga tanpa batas waktunya. Yang kedua, jika kemudian kita memiliki keterbatasan storage di drive kita, sebagai contoh adalah mahasiswa ya kan hanya dibatasi 20 GB, maka bisa menitipkan simpanan tadi ke YouTube. Jadi ke cloud-nya YouTube, tetapi diberi setting private. Ya. Jadi kan mahasiswa tadi dibatasi 20 GB, tapi mereka harus menyimpan, maka di-streamingkan saja di YouTube, yang otomatis akan tersimpan di cloud-nya YouTube, namun diberi mode private, sehingga tidak publish. Itu kemudian yang daya tarik yang pertama. Daya tarik berikutnya apalagi menikah Bapak dan Ibu sekedar di bagian setting. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya mahasiswa mengeluhkan dipakainya itunya banyak. Nah, makanya ini dipilih Bapak dan Ibu yang speakernya yang biasa saja. Yang default saja. Jangan yang speaker yang butuh pulsa banyak, butuh kuota banyak. Kemudian di sini juga ada fitur noise cancellation yang tidak dimiliki oleh Zoom. Jadi misalnya sekitarnya rame, noise cancellation ini bisa diaktifkan. Demikian pula dengan kualitas gambar atau video. Nah, ini juga bisa diaktifkan yang terendah saja. Dan juga bisa dilakukan adjust video lighting. Kalau ini di-adjust, maka jika ruangan kurang cahaya, Bapak Ibu bisa tetap glowing begitu. Ini adalah fitur di setting. Apalagi Bapak dan Ibu yang kemudian menarik di Google Meet. Nah, Google Meet itu sebagaimana masukan dari Prof. Subianto tadi, itu ada dua jenis masukan yang kita itu juga bisa memberikannya, yang disebut sebagai report an issue atau suggest an idea. Nah, tadi kalau Prof. Subianto kan menyebutkan kalau bisa nih seperti ini. Nah, ini Bapak bisa menuliskan di sini, suggest an idea. Apa yang harus dilakukan oleh Google? Ide apa yang Bapak sampaikan begitu. Nah, menariknya dari international application atau global application itu di sini. Jadi kita memberikan ruang, Google ini memberikan ruang-ruang pada ide-ide baru. Atau mereka juga memberikan ruang pada komplain, berarti report a problem.
Berarti di sini report on issue. Jadi ada dua jenis, apakah ide atau problem. Nah, kemudian di Google Meet itu juga bisa menggunakan chat. Nah, tapi kalau chat ini akan hilang ketika kita terlempar keluar misalnya. Yang tidak akan hilang itu kita jika menggunakan fitur Q&A. Di fitur Q&A ini kita bisa mengaktifkan tanya jawab, dan jika peserta terlempar keluar, fitur tanya jawab itu tidak akan hilang dari histori. Nah, setelah berakhir, secara otomatis Google akan mengirimkan rekap dari Q&A ini ke email kita. Berikut statistik dari percakapan tadi. Akun mana yang paling aktif, akunnya berapa jam. Fitur analytics yang ada di Google Meet ini yang tidak dapat kita nikmati di Zoom. Apalagi Bapak dan Ibu, post, kemudian live streaming, breakout room juga tidak terbatas, dan yang paling keren adalah fitur transkripnya ini Bapak dan Ibu. Apalagi jika kelasnya adalah kelas internasional, maka kita bisa memperhatikan kalau mahasiswa kelas internasional good pronunciation, maka transkripnya pasti akan bagus. Tapi kalau mereka misalnya belum, itu juga bisa menjadi latihan Bapak dan Ibu. Ternyata yang kalian ucapkan, yang kalian pronounce itu belum dapat terbaca oleh Google. Nah, itu menjadi satu ukuran pembelajaran tersendiri. Nah, apalagi add-on yang ada, itu adalah Miro. Miro ini juga cukup powerful untuk berkolaborasi, membuat sebuah proyek-proyek baru, yang tentu saja kalau di Fakultas Teknik banyak proyek. Baik itu formal maupun proyek-proyek informal. Mekaten Pak Faisal kurang lebih tentang Google Meet. Jadi tambahan fitur kelebihan Google Meet dibandingkan Zoom di Ibu ya, karena banyak manfaat yang bisa kita pakai dari Google Meet ya. Lebih kita sudah belajar Google sehingga kita ini di cost benefitnya lebih baik gitu ya, dari depan seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan, ada tambahan pertanyaan mungkin untuk satu pertanyaan lagi, mungkin kalau ada yang ada dari teman-teman sekalian yang ditanyakan sebelum workshop pada pagi hari ini kita tutup mungkin. Saya Pak Said, monggo. Desi itu kalau saya baca di artikel itu ada kekurangan Google Meet adalah tidak dapat mengubah layar background. Apa betul seperti itu, Bu? Maksudnya virtual background-nya? Tidak dapat mengubah layar virtual background gitu. Oh, bukan tidak dapat mengubah layar, Pak. Tetapi kalau misalnya sebagai ini saya tutup nih, Pak. Ya, kalau di Zoom itu kan kita bisa melihat halaman pertama, halaman kedua. Ini ada 4 halaman nih, Pak. Halaman 1 dari 4, 2 dari 4, dan seterusnya. Tapi kalau di Google Meet itu yang tidak ada. Oh gitu ya. Itu yang tidak ada. Tapi kalau virtual background bisa, Pak. Oh gitu. Kalau Zoom kan bisa. Ya, betul. Ya, ini halaman 1, 2, 3, 4, kalau Zoom bisa. Nah, kalau Google Meet tidak bisa. Dan yang mengganggu lagi, satu lagi itu Pak, kalau di Google Meet, itu yang keluar itu ada report, ada notifnya itu loh Pak. Misalnya Agus Suryanto has left, Pak Godam has left, itu keluar terus. Nanti kalau Pak Agus masuk ya ada notif lagi. Nah itu yang mengganggu di situ. Itu juga sudah disampaikan ke Google dan ya belum ada perbaikan sampai sekarang. Lebih baik nggak usah diberitahu gitu. Terus satu lagi Bu, itu katanya akses internetnya harus stabil sih. Yang Google Meet? Ya, yang Google Meet ini yang mau kita pakai. Buatan Pak, sama saja. Sama penggunaan gigabyte-nya juga sama dengan Zoom, Pak. Oh gitu. Saya mikir kan nanti banyak mahasiswa yang nggak bisa, ya, misalkan ada secara daring itu kan bisa kemungkinan itu jadi alasan mereka untuk tidak bisa masuk. Betul, Pak. Jadi mungkin bisa diperkenalkan fitur-fiturnya Google Meet tadi. Nah, itu yang akan membuat mahasiswa itu tertarik, terutama fitur transkrip, Pak. Nah, nanti pembelajaran-pembelajaran yang pendidikan itu mengaktifkan fitur transkripnya tadi. Jadi kita bisa tahu kualitas misalnya presentasi mahasiswa tadi melalui transkripnya. Kan bisa dievaluasi, Nj. Nah, kalau
nyimpannya juga nggak hilang, jadi langsung disimpan, dikirim ke email kita sebagai host begitu. Kalau Zoom kan nggak punya itu. Ya. Untuk Webotnya Bu, saya lama nggak menggunakan Google Meet ya. Apa ada tampilan baru? Karena saya juga sering menggunakan Webotnya di Zoom itu. Tidak, Pak, kolaborasi, fitur kolaborasi sudah banyak berubah. Ya. Sudah banyak berubah, gitu ya. Tambah keren ya. Oh ya. Mohon penjelasannya Bu tentang Webex. Ini belum dijelaskan tadi. Oh, nggih, Pak. Fitur Webex. Kalau perbandingannya dengan Zoom, dengan Google Meet itu serupa Pak fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya serupa. Yang membedakan hanya kebiasaan, mungkin belum terbiasa saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan kuota itu dari beberapa informasi secara informal, kalau risetnya belum ada nih Pak. Tetapi Webex itu penggunaan boros konsumsi kuotanya Pak katanya. Berdasarkan chatnya itu. Jadi mungkin kalau nanti menggunakan Webex, pastikan mereka pakai fasilitas WiFi di kampus untuk mencoba. Karena kuotanya nyedot banyak, Pak. Tapi kalau dari sisi fitur, semua sama. Nah, ini sekaligus karena ada Pak Didik, Pak WD1, ini kami matur nggih Bapak dan Ibu, bahwasanya WiFi yang ada di lokasi Bapak Ibu, itu tata kelolanya adalah desentralisasi. Jadi tidak terpusat di UPT TIK. Kalau kemudian Bapak Ibu ada trouble, maka yang bertanggung jawab adalah FT, bukan UPT TIK. Karena setelah itu ada di wilayah Bapak Ibu, maka itu konsepnya atau prinsipnya adalah desentralisasi. Tetapi pada saat proses pemasangan instalasinya, itu sentralisasi, baik berupa fiber optik maupun kabel. Oke. Nah, monggo Bapak Ibu yang kemudian merasa bahwa di unitnya kurang kuat, ini mumpung masih libur, itu dicek lagi berapa kekuatannya, apa yang perlu ditambah. Karena nanti begitu kita masuk ke pembelajaran, penggunaan Wi-Fi itu akan sangat dominan, membantu dalam pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Mekaten Pak, Bu. Oke, Pak Wipakto jadi ditanggapi oleh Bu Desi. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya beri kesempatan lagi, monggo Bapak Ibu. Ada yang disampaikan lagi, mungkin ada tadi penjelasan tambahan dari Bu Desi sehingga menimbulkan ada yang ingin tahuan lagi, monggo sampaikan. Jadi tentang Webex tadi kemungkinan di ekosistem ini nggak dipakai. Kita belum berlanggan memang Pak. Jadi kita hanya dapat fasilitas enterprise saja. Silahkan UNES coba dulu ini. Siapa yang mau? Makanya tidak untuk semua Pak. Hanya yang mau saja. Karena nanti kalau sudah pakai, itu menurut percakapan di netizen, itu katanya boros kuota. Oke. Tapi belum ada sih yang mengukur perbandingannya secara langsung, head to head antara ketiganya. Ya, makasih. Nah, Bapak dan Ibu, kami juga menghimbau kesempatan libur jeda semester ini, laptopnya itu mungkin disetting, di-reinstall ulang, atau di servis terlebih dahulu, karena nanti begitu masuk semester baru, loadingnya pasti tinggi. Ketika loading tinggi, sementara laptop kita masih belum diservis atau masih menggunakan belum di-upgrade lagi, maka rasanya semakin berat karena perkuliahan sudah berlangsung secara luring 100%. Nah, proses daring ini sebenarnya adalah proses pertanggungjawaban menurut saya. Jadi Bapak Ibu ketika ditanya sudah ngapain saja, itu hanya bisa terjawab ketika ada dokumentasi. Nah, proses dokumentasi itu hanya bisa terbantu oleh teknologi, baik itu Google, Elena, maupun teknologi-teknologi lain yang tadi kami sampaikan. Mekaten Bapak dan Ibu. Masih mute Pak Sri Sukamta? Bapak skornya tinggi ya. Untuk Elena. Adakah bagi-bagi program laptop ini? Nah, ini mungkin dari Pak Didik bisa menjawab ini Pak Didik. Nah, ini betul Pak. Atau Bu WD2.
Ya masa kita nyangkul nggak ada alatnya gitu ya. Pak Didi, ini Pak Sri Sukamta ini tertinggi loh Pak, 1 semester mungkin bisa dapat hadiah laptop. Terima kasih, ini harus dikasih laptop nanti. Ya nanti biar diajukan Bu Edi 2 nanti. Bisa motivasi teman-teman yang udah ini loh Pak. Nggak kalah dengan Pak Sri Sukamta, skornya tinggi sekali. Alhamdulillah. Tes. Mas Faisal, saya izin ada agenda lainnya Mas Faisal dan Mbak Bu Fitra. Monggo Pak Didi. Cara menghitung skornya bagaimana Bu ya? Kaitannya dengan dosen aktif di Elena. Baik, jadi begini, di Elena itu kan ada 2 jenis ya Pak, ada activity dan ada resources. Nah, setiap activity dan resources yang Bapak buat atau create di Elena itu kami hitung 1 skor. Baik itu misalnya link, misalnya unggah bahan ajar, mahasiswa dibuat tugas, itu semua kami hitung 1 persatu. Nah, di monitoring Elena itu ada dua jenis analytics per minggu dan analytics per 1 semester, juga ada analytics beda semester. Nah, maka semakin banyak Bapak Ibu melakukan atau create activity dan resources, juga diberi nilai, diberi tanggapan, kemudian diberi respon. Nah, itu akan semakin meningkatkan skor Bapak Ibu di monitoring Elena. Makaten Pak. Oh, oke. Oke, matur nuwun, Bu. Nggih. Ya, gitu Pak. Skornya tadi. Skornya sampai 380 Pak Sri Sukamta ya. Ya Bu, makasih. Oh, tergantung jumlah mata kuliahnya apa tidak Bu? Ya, sangat tergantung juga Pak. Itu juga penentu. Jumlah mata kuliah, jumlah mahasiswa, itu pengaruh Pak. Tim teachingnya juga Pak Didi. Kalau ada tim teaching berarti akan ada 2 orang di mata kuliah tersebut, betul sekali. Yang dihitung, yang berkarya. Kalau yang satunya nggak aktif, tapi tetap dihitung ini ya. Yang satu aktif itu gimana Bu? Tetap dihitung Pak. Jadi hitungannya 2 dosen tadi akan dihitung. 2 dosen pengampu mata kuliah tadi. Mungkin lebih ya Pak ya. Mungkin tim teaching tidak hanya 2 nih. Dosen yang mengampu mata kuliah tersebut tetap akan dihitung namanya per nama. Kelihatannya sudah banyak ini tanggapannya gitu. Nah, Bu Ede sudah banyak menyampaikan paparannya detail ya, cukup detail lagi. Kelihatannya waktunya sudah makin siang gitu Ibu deh. Mungkin teman-teman di sini ingin melakukan beberapa aktivitas, ingin beraktivitas yang lainnya. Sehingga sesi tanya jawab saya akhiri sekian dan sedikit bacakan paparan yang telah diberikan oleh Ibu tadi. Jadi setelah banyak memberikan paparan, memberikan presentasinya, memberikan keterangan tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dimiliki oleh MES ya, dari Google Workspace, Office 365, Cognitive, Mikado, Elena, dan sebagainya. Harapannya kita di sini bisa memaksimalkan fasilitas yang telah disediakan oleh MES dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mendapatkan skor Elena yang tinggi seperti Pak Kaplan tadi, dan insya Allah bisa mendapatkan bonus hadiah laptop.
kita mulai membiasakan diri untuk beralih menggunakan Google Meet dan Microsoft Teams, ya. Karena sudah dikabarkan oleh Bu Desi bahwa pertengahan tahun ini kita tidak akan menggunakan Zoom lagi, sehingga teman-teman dosen dalam pembelajaran secara daring bisa mulai beralih menggunakan Google Meet dan Microsoft Teams. Dan kemudian kita juga harus hati-hati dalam menggunakan Turnitin tadi tentang standar respiratory dan no respiratory ketika kita ingin menggunakan Google kita. Yang keempat, kita waspadai bahwa file arsip di Elena kita pada semester gagal 2021-2022 akan dihapus. Mungkin kalau teman-teman masih membutuhkan, bisa segera menduplicate file yang berada di sana. Mungkin itu beberapa poin penting yang saya garis bawahi pada presentasi yang disampaikan oleh Bu Desi pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Desi bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama ketika kita menghadapi semester ke depan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Desi atas pencerahannya yang disampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Desi bisa membawakan berkah buat kita. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum. Mungkin saya kembalikan ke pembahasan dulu untuk pada siang hari ini. Monggo Mbak Fitri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apabila tertinggal materi dan demo pada kegiatan workshop hari ini, Bapak Ibu bisa cek recording kegiatan workshop ini yang akan diunggah di YouTube-nya FT UNES setelah kegiatan ini berakhir, G. Baik, sebelum saya tutup acara workshop hari ini, mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk membuka kamera Zoom-nya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk slide kedua, belum semua, nggih, Bapak Ibu. Baik, bisa saya mulai, nggih, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Beralih ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mata acara selanjutnya yaitu adalah doa. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian kegiatan workshop dengan tema dukungan teknologi bagi pembelajaran di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun bersikap, serta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Desi. Sami-sami Bapak. Mohon izin, mohon pamit. Ibu.